Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Jessica Abraham dapat kembali menjumpai Anda dalam ibadah ini untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Di hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang bagaimana iman kita bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terutama di dalam dunia kerja. Dan hari ini kita akan merenungkan firman dengan judul bercahaya di dunia kerja. Saya mau ajak saudara untuk mendengar, membuka firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara, hari-hari ini kita sering mendengar keluhan tentang betapa sulitnya orang untuk bisa mencari pekerjaan. Persaingan semakin ketat. Bahkan sekarang sudah menjadi global, bukan hanya bersaing dengan orang dalam negara yang sama karena internet sudah mendunia. Bahkan ada orang-orang yang melamar pekerjaan dari luar negeri atau melakukan pekerjaan luar negeri dari dalam negeri. Dan sementara lapangan kerja ini terasa semakin sempit, banyak orang yang makin putus asa. Tapi ada satu fenomena yang saya perhatikan dan begitu menarik. Karena ternyata di tengah situasi di mana orang susah cari kerja, ternyata ada beberapa orang yang justru padahal dia sudah bekerja, kebanjiran tawaran kerja, bahkan mereka sampai harus menolak tawaran-tawaran ini. Kenapa bisa demikian ya? Di dunia profesional ini disebut sebagai talent paradox. Ini adalah keadaan di mana memang angka pengangguran itu tinggi, tapi ternyata perusahaan kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang punya keahlian spesifik. Bahkan sekarang banyak perusahaan yang mulai malas membuka lowongan pekerjaan massal. Kalau dulu kita suka lihat ada di koran, ada di iklan. Tapi sekarang banyak perusahaan yang lebih memilih sistem by referral. Artinya dia hanya mau menerima pekerja baru lewat jalur rekomendasi. Kenapa? Karena ternyata dari sekian banyak pelamar yang mendaftar, mayoritas kualitas pribadi dan pekerjaan dan juga karakternya itu buruk. Jadi hari ini kita melihat betapa luar biasanya kualitas seseorang. Kualitas seseorang ini menentukan walaupun keadaan sedang sulit, dia tetap bisa berkembang, dia tetap bisa bertumbuh. Nah, kembali ke Efesus 2 ayat 10 tadi, firman Tuhan berkata bahwa ini kita buatan Allah. Dalam teks aslinya digunakan kata poiema, artinya mahakarya, masterpiece, bukan hanya buatan asal-asalan, tapi buatan Allah, mahakarya yang begitu indah. Artinya kita harus percaya, kita harus sadar bahwa kita, saya dan saudara tidak diciptakan main-main. Bahkan bahan baku rohani yang menghidupkan kita itu sangat mahal. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Karya penebusan yang begitu luar biasa. Dengan kesadaran ini harusnya kita sebagai anak Tuhan hidup dalam kualitas dan kualitas bekerja yang begitu luar biasa. Kita punya cetakan yang berbeda dengan dunia. Dan nyatanya Tuhan seringkali sebetulnya memakai pekerjaan kita sehari-hari saat kita berkualitas. Kita dipakai untuk menggenapkan karyanya yang luar biasa. Karena itu saya ingin dorong saudara dimanapun pekerjaan saudara, apapun yang kita sedang lakukan, mari punya kualitas ilahi yang luar biasa. Sehingga kita bisa berkembang, kita bisa bertumbuh apapun keadaannya untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya lihat kebenaran ini dalam kehidupan Yusuf. Sebelum Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dia memasuki rencana Tuhan ini mulai dengan cara yang menyakitkan. Sebelum dia bisa dipakai menyelamatkan saudara-saudaranya, dia dijual oleh orang-orang yang akan diselamatkannya. Dia dijual sebagai budak. Status sosialnya bukan lagi dimulai dari titik nol, tapi minus. Pekerjaannya pekerjaan kasar. Tapi lihat, karena Yusuf tahu siapa dirinya, bahwa dia adalah mahakarya, masterpiece-nya Allah. Kualitasnya tetap bersinar dimanapun dia ditempatkan. Mau di tempat rumah Potifar atau bahkan ketika difitnah, dijebloskan ke penjara, di bawah tanah, kualitasnya Yusuf itu tidak pernah redup. Ada pepatah yang mengatakan emas meskipun ditimbun dalam lumpur tetaplah emas. Berlian tercampur dengan batu kerikil pun tetap adalah berlian.
Nah, sama seperti emas dan berlian yang bisa dikenali dari ciri-cirinya, kita mau lihat ciri-ciri dari pribadi berkualitas yang ditunjukkan oleh Alkitab. Dan mari kita berdoa, kita juga sadar, kita berusaha juga untuk membuat ciri-ciri kualitas ini terlihat. Saya mau ajak saudara untuk melihat ciri yang pertama. 3 ciri ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Tapi ciri yang pertama saya lihat di sana terletak dari ayat yang ke-22, yaitu orang yang berkualitas memiliki integritas. Kolose 3 ayat 22 berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Amin. Ada sebuah perusahaan yang sedang merekrut service manager. Tapi ternyata HRD-nya ini merekrut dengan cara yang unik. Saat para pelamar datang mengantri di lobi untuk bisa diwawancara, direktur HRD-nya ini sengaja melepas jasnya untuk turun ke ruang tunggu dan pura-pura jadi orang asing yang lagi bingung, yang linglung, yang coba cari tanya-tanya pendapat untuk mengisi form. Nah, dia mendatangi beberapa kandidat untuk minta bantuan dan melihat reaksi mereka. Nah, menarik sekali sebagian para pelamar itu mengabaikan orang ini ya. Kenapa? Karena mereka sedang sibuk mengingat-ingat nih nanti kalau diwawancara ditanya apa. Karena ada study case yang diberikan. Mereka mempersiapkan PowerPoint, mempersiapkan berkas, menghafalkan materi untuk memberikan kesan yang terbaik nanti di ruang wawancara. Bagi mereka menolong orang yang linglung ini, yang lagi bingung ini, sangat sekali nggak penting dan menghabiskan waktu. Tapi ternyata dari beberapa orang ada beberapa kandidat yang rela untuk menunda apa yang dia sedang persiapkan. Dia menolong orang ini, bahkan ada juga yang meluangkan waktu menolong orang tadi isi form untuk coba cari apa yang dia coba dapatkan. Ketika selesai, ternyata pengumuman tiba-tiba dimunculkan atau diberikan. Ternyata dikatakan tahap pertama sudah selesai. Semua kaget karena kan mereka sedang menunggu wawancaranya ya. Kok belum dimulai tapi sudah ada pengumuman, bahkan ada yang dinyatakan lolos dan ada yang gugur. Siapa yang lolos? Ternyata mereka yang lolos adalah mereka yang mau menolong orang tadi yang sedang kebingungan di lobi, yang adalah HRD yang sedang menyamar. Ketika mereka masuk ke dalam tahap selanjutnya sambil terkejut, mereka itu melihat akhirnya HRD tadi duduk sebagai pewawancara. Nah, HRD-nya berkata, tahu nggak saudara kenapa hari ini bisa lolos tahap pertama? Gimana mungkin kalian bisa menjabat sebagai service manager, orang yang in charge atau memiliki tanggung jawab di pelayan, ya, melayani orang, mau melayani konsumen, tapi kalau kalian saja tidak memiliki hati yang melayani. Karena itu tadi di luar ketika kamu menolong saya, sebetulnya saya mau cek apakah dalam situasi sehari-hari, bukan hanya dalam pekerjaan, kamu mau menolong orang atau tidak. Inilah yang disebut sebagai ujian integritas, saudara. Ujian integritas ini adalah ketika kita melakukan yang benar dengan tulus, bahkan ketika tidak ada orang atau orang penting yang sedang melihat atau menilai kita. Rasul Paulus mengingatkan dari ayat yang tadi kita baca, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati mereka kita melakukan yang benar. Sayangnya hari-hari ini sikap asal bapak senang atau eye service ini sudah jadi wabah di banyak dunia kerja. Banyak perusahaan akhirnya malas ya membuka untuk lowongan pekerjaan yang massal karena tipe pekerja yang rajin kalau ada bos itu banyak. Tapi kalau tidak ada bos, mendadak malas, mendadak banyak meluangkan waktu untuk kepentingan pribadi. Saya tidak kaget kalau perusahaan-perusahaan ini mulai pasang CCTV. Kalau saudara lihat harga CCTV makin lama makin turun. Kenapa? Karena makin banyak yang memasukkan CCTV karena mereka tahu kebutuhannya itu banyak untuk mengawasi karyawannya. Padahal kalau kita sadar bahwa kita ini adalah mahakarya, masterpiece, kita tidak butuh untuk diawasi oleh CCTV untuk bekerja dengan benar. Mau ada bos, tidak ada bos, mau ada CCTV, tidak ada CCTV, mau ada supervisor atau tidak, orang yang berkualitas akan menjaga integritas. Karena kita tahu
mata Tuhan selalu memperhatikan kita. Bukan sekedar kita takut hukuman saudara, tapi kita tidak mau untuk membuat hati Allah berduka. Nah, Yusuf memiliki kualitas integritas ini secara radikal. Ketika dipercaya mengelola rumah Potifar, ketika ada kesempatan curang untuk mengambil barang apapun yang mungkin Potifar pun tidak sadar, dia tidak melakukannya. Bahkan ketika istri Potifar merayunya, pada saat itu belum ada saksi CCTV bisa dibungkam semua. Logika akan berkata, mumpung gak ada bos, ambil aja. Pasti karirnya aman, apalagi dijaga oleh istri bos sebagai simpanan. Wah, pasti oke banget. Tapi Yusuf menolak mentah-mentah. Dia lebih membiarkan dirinya difitnah masuk penjara hanya untuk menjaga integritasnya di hadapan Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan justru mengubah jalur penjara itu menjadi jalan tol bagi Yusuf untuk bisa naik ke istananya Firaun. Hari ini mari kita miliki standar kualitas yang luar biasa. Sama seperti kita juga diciptakan luar biasa sebagai mahakaryanya Allah. Baik saat sedang diawasi ataupun tidak diawasi, di depan ataupun di belakang atasan, biarlah kita bekerja dengan baik. Tidak korupsi waktu saat kerja, mungkin saat bermain sosial media sembunyi-sembunyi, tidak memanipulasi keuangan atau absen, ikut progres yang baik. Setiap apa yang kita lakukan kita laporkan dengan benar. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Ingat saudara, promosi sejati itu datangnya saat kita punya integritas, tulus di hadapan Tuhan, bukan sekedar di hadapan manusia. Ciri orang yang berkualitas di dunia pekerjaan yang pertama adalah punya integritas. Yang kedua saya lihat dalam kitab Kolose 3 ayat 23, ciri yang kedua adalah dia punya totalitas. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada seorang tukang bangunan senior nih, meminta pensiun kepada bosnya. Sang bos ya setuju karena sudah bertahun-tahun mengerjakan hal yang baik dan akhirnya memang ini sudah waktu untuk dia bisa istirahat. Tapi sebelum selesai ada satu permintaan terakhir yang bosnya minta. Tolong bangunkan satu rumah sebelum kamu berhenti untuk pensiun. Nah, karena merasa ini tugas terakhir dan hatinya juga sudah tidak ada di sana, pengen cepat-cepat selesai. Si tukang senior ini bekerja tidak sepenuh hati tapi setengah hati. Dia memakai barang biasanya yang terbaik, sekarang yang seadanya, yang murah, yang sisa. Pengerjaannya biasanya dikerjakan dengan baik, tapi karena dia sudah malas, karena ini yang terakhir, dindingnya dibuat asal jadi. Strukturnya pun tidak terlalu baik sebagaimana seharusnya. Yang kali ini karena cepat-cepat ingin cepat pensiun, strukturnya pun jadi agak rapuh. Yang penting dia bilang cepat selesai, kewajibannya telah beres. Ternyata begitu rumahnya selesai, sang bos ini datang dan dia tanya, mana kuncinya dari rumah ini? Dia kasih si tukang yang senior ini kepada bosnya, tapi bosnya ambil dan sambil tersenyum dia bilang, ini aku kasih ya buat kamu hadiah pensiun. Sekarang rumah yang kamu bangun terakhir itu jadi rumah kamu. Waduh, tukang senior tadi kaget banget dan sangat menyesal. Dia bilang kalau saya tahu sejak awal, saya pasti bangun dengan sepenuh hati. Rumah saya ini harusnya pakai marble yang terbaik, pakai bahan yang terbaik. Tapi karena dia tidak mengerjakan dengan sepenuh hati, totalitas jadi rugi sendiri. Banyak pekerja yang saya lihat terjebak pada mental tukang bangunan yang tadi. Bekerja ya bekerja, tapi tidak sepenuh hati, setengah hati, asal-asalan. Sekedar menganut prinsip yang penting jam kerja selesai, yang penting di checklist selesai. Padahal kalau kita lihat, apapun yang kita tabur dalam pekerjaan kita itu yang kita tuai. Kadang-kadang kita merasa ini kan bukan perusahaan saya jadi ya semampunya sajalah, biasa saja. Tapi saudara ingat ketika kita bekerja dengan segenap hati, totalitas itulah kualitas kita di mana makin lama Tuhan mengembangkan kapasitas kita. Kalau secara total kita sudah melakukan yang terbaik, pasti Tuhan akan bawa kepada kesempatan yang lain. Firman Tuhan tadi berkata, perbuatlah bukan dengan setengah tapi segenap hatimu. Bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan.
Ukuran kinerja seorang anak Tuhan ini tidak boleh ditentukan oleh mood, oleh situasi, atau bahkan seringkali ada yang bilang, "Alah, gajinya juga cuman segini." Saudara ingat, standar yang kita pakai adalah standar surga. Ketika kita memberikan totalitas, kita sedang mengerahkan kemampuan yang terbaik. Artinya kita tahu kita sedang mempersembahkannya untuk Tuhan. Yusuf kembali menghidupi kualitas totalitas ini secara luar biasa. Ketika dia ditolak atau difitnah oleh istri Potifar, dijebloskan ke dalam penjara, Yusuf ini nggak mogok kerja. Dia nggak meratapi nasibnya, kemudian merasa malang atau dia marah sama Tuhan. Dia bilang, alah ini ya udahlah saya di penjara, saya nggak ngapa-ngapain aja. Toh nggak ada ruang untuk saya bisa bergerak, bertumbuh. Tidak, Yusuf tetap memberikan performa totalitas. Dia bahkan di tempat yang paling buruk sekalipun menunjukkan kualitas yang luar biasa. Akibatnya kepala penjara melihat kualitas kerja Yusuf ini beda. Dia akhirnya mempercayakan seluruh urusan penjara ke dalam tangan Yusuf. Sama seperti apa yang Yusuf berikan di rumah Potifar, dia berikan juga di penjara. Dan dia berikan juga ketika dia memimpin. Yusuf memperlakukan semua tugas dimanapun dia berada dengan total. Dan kalau kita lihat, Tuhan menghargai ini. Karena itu hari ini mari buang mentalitas gaji saya cuma segini, ya jam kerjanya kan begini, atau ini kan proyek orang lain bukan proyek saya. Ingat, saat kita bekerja asal-asalan, kita sedang merusak mahakarya Tuhan dalam diri kita. Kita mempermalukan Tuhan. Karena itu hari ini apapun pekerjaan kita, kerjakan dengan totalitas. Kalau Anda seorang staf, susun laporan dengan baik, akurat, teliti. Kalau kita bekerja dalam bidang pelayanan, layani setiap orang tanpa membedakan status. Berikan keramahan yang maksimal, jangan pilih-pilih. Kalau saudara membuat tugas, ya buat dengan kualitas nomor 1. Sebagaimana kualitas diri kita yang ditebus di dalam Kristus. Yang pertama, integritas. Yang kedua adalah totalitas. Yang ketiga, ciri orang yang berkualitas adalah dia punya loyalitas. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 berkata, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin. Saya ingat saat COVID-19 datang, ada sebuah pabriknya tidak besar, kecil, dihantam krisis sehingga hampir bangkrut. Bos yang sudah memimpin perusahaan ini mulai dari awal, dia akhirnya datang meminta maaf kepada seluruh karyawannya karena harus dirumahkan. Tidak sanggup lagi untuk membayar gaji, bahkan dia mempersilahkan kalau ada orang yang mau cari pekerjaan lain untuk mencari pekerjaan lain. Mayoritas karyawan langsung mengundurkan diri hari itu juga. Tapi ada beberapa pegawai senior yang memilih untuk bertahan. Meskipun tidak digaji, mereka bilang saya akan tetap ada di sini, saya akan mengusahakan. Nah, tidak sampai di situ saja, bahkan ada beberapa yang rela patungan untuk pakai uang mereka secara pribadi, beli bahan baku setidaknya agar ada roda produksi yang tetap berputar. Dari mereka yang mungkin dari bidang produksi biasanya tidak segan-segan untuk berusaha membantu di bidang marketing, sales. Kalaupun gak bisa ketemu orang, dia coba telepon. Dan berkat kerjasama dan loyalitas mereka ini, perusahaannya pelan-pelan bangkit, bahkan bisa pulih setelah pandemi berlalu. Nah, kenapa pegawai ini rela untuk berkorban sampai sebegitunya? Jawabannya adalah karena mereka ingat. Di awal-awal tahun perusahaan ini berdiri, ketika mereka masih lebih muda, mereka ingat hidup mereka lagi susah, tidak punya apa-apa. Tapi ada seorang yang menolong, yaitu bos yang tadi minta maaf. Dia yang pertama kali mengulurkan tangan, percaya pada orang-orang ini yang awalnya tidak punya pengalaman. Dia yang mengangkat kehidupan mereka, memberikan mereka bahkan uang untuk bisa punya rumah, akhirnya bisa berkeluarga dan seterusnya. Dari sinilah kita melihat ciri ketiga orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas adalah orang yang punya loyalitas. Dia tidak melupakan dari mana dia berasal. Loyal artinya selalu ingat apa yang pernah dilakukan orang kepada dia dan dia akan dengan senang hati setia.
Kolose 3 ayat 24 tadi dengan tegas berkata, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara, kita harus ingat, apapun posisi kita di dunia kerja, kalaupun sekarang status kita tinggi, ingat awalnya. Saudara adalah orang yang ditebus, orang yang diberikan kemampuan untuk bisa bekerja. Bahkan kekuatan kita itu dari Tuhan. Hari ini janganlah jadi punya pekerja yang bermental kutu loncat atau bunglon sama Tuhan. Saat kalau misalkan lagi gampang kita ikut Tuhan. Tapi kalau lagi susah kita nggak setia sama Tuhan. Mulai berkompromi. Kalau ada krisis datang kita mengeluh, bahkan merasa tahu gini saya udah aja nggak usah tahu Tuhan. Karena tahu kebenaran jadi kan harus diaplikasikan. Kalau saya nggak tahu ya bebas dong gimana saya. Tidak, setialah dalam bekerja, memegang teguh prinsip firman. Karena kita tahu kita ini sedang mengabdi kepada Tuhan yang sejati, yaitu Allah sendiri. Yusuf sekali lagi menunjukkan loyalitas yang radikal ini. Ini menarik ketika Yusuf dirayu oleh istri Potifar. Yusuf bilangnya begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap, kita pikir terhadap Potifar ya. Tidak, ayat firman bilang, aku tidak bisa melakukan ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Loyalitas Yusuf melampaui loyalitas kepada Potifar yang adalah manusia. Loyalitasnya berakar kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kalau dia tidak melakukan yang benar, dia bukan sekedar mengkhianati tuannya yang ada di bumi. Tapi dia terlebih melukai, tidak menghormati tuannya yang di sorga. Hari ini milikilah loyalitas yang teruji oleh waktu, oleh keadaan. Jangan sekedar jadi pekerja yang hanya menuntut hak, tapi mengabaikan kewajiban, bahkan melupakan berkat dari Tuhan. Saudara, slip gaji kita mungkin hari ini ditandatangan oleh manusia. Tapi ingat, Kolose tadi berkata, upah yang sejati, perlindungan, promosi ini datangnya langsung dari Tuhan. Dia adalah Tuhan kita yang sesungguhnya. Karena itu ketika kita setia mengikut Tuhan dalam setiap keadaan, percaya Tuhan tidak menutup mata dari apa yang kita lakukan. Karena itu hari ini ketika ada di dunia kerja, mari kita sinarkan kualitas ini. Biarlah karakter kita menunjukkan ada integritas, tidak asal-asalan. Kita bekerja totalitas, saudara. Dan juga milikilah loyalitas. Bukan hanya sekedar pada perusahaan, pada pemimpin saudara. Tapi miliki komitmen kepada Tuhan yang adalah Tuhan kita. Kiranya lewat apa yang kita kerjakan ini, kita juga bisa memberitakan Tuhan dimanapun berada. Sama seperti Yusuf ketika dia selesai dalam progres hidupnya menjadi raja. Pada akhirnya dia bisa memberitakan kepada saudaranya, memberikan pengampunan dan memberitahu bahwa apapun yang direncanakan, yang jahat tidak dibuat Tuhan berhasil. Tapi rencana Tuhan yang lebih indah itu yang disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi saya dan saudara. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami diingatkan sekali lagi bahwa sebagai pengikut Kristus kami harus memancarkan kualitas ilahi bukan hanya di gereja tapi dalam dunia kerja kami. Mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang punya integritas, memberikan segala sesuatu dengan totalitas dan memiliki loyalitas dalam hidup kami. Dan kami percaya sama seperti Engkau menuntun Yusuf yang mungkin tidak berpengalaman di jalan-jalan di mana dia bisa mengembangkan kapasitasnya dipakai Tuhan. Pakailah kami juga Tuhan dan mampukanlah kami untuk setia dalam setiap tempaan, keadaan. Dan biarlah kami bertumbuh untuk menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Dengan iman saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.